mitosis malam ini. Eh, Sebelumnya kita nih banyak mungkin ada banyak yang udah datang dari mitosis, tapi ada juga beberapa teman-teman mungkin yang belum tahu nih mitosis ini sebenarnya nih proyek apaan sih? Mungkin bisa Mas Jiu tolong diterangkan dan ini proyeknya sebenarnya kalau dibandingkan dengan proyek lain tuh keuntungannya apa ya atau kelebihannya apa ya? Mungkin lebih didiskus dulu ya sebelum masuk ke core-nya gitu. Loh, ini langsung ini nggak ini dulu share screenan dulu. Boleh, Eh, boleh, eh, Mas. Boleh Bebas. mau mau gimana terserah monggo. Oke guys, kelihatan nggak sih? Kelihatan, kelihatan. Oke teman-teman GM semuanya, makasih yang udah Jimito. datang. Gemito, kenalin aku Ziyu ya. Di sini belum nanti di breakdown by data oleh Mbak Lydia. Kan di sini kan teman-teman mungkin banyak yang berburu airdropnya, tapi masih banyak juga yang mungkin belum ngerti sebenarnya mitosis ini concernnya apa. Mitosis ini ngapain sih sebenarnya proyeknya. Jadi mungkin aku akan ngasih informasi pengantar nggak apa ya nggak buta di dalam komunitas mitosis. Ini lebih lebih nyaman ya ketika mau berkontribusi di mitosis itu kita udah tahu nih frameworknya kayak gini, apa aja yang harus aku highlight di mitosis mungkin itu dulu. Terus nah aku langsung mulai aja ya, mitosis ini sebenarnya apa. Halo, Om Ziu, sorry, sorry. Suaranya terlalu Woi, kecil. masa sih Iya, iya, iya. Tadi agak putus-putus juga. masih kecil. Masih coba pakai toa Mas ngomongnya Mas. Mungkin lebih gede. Bejir, bejir, bejir apa sih, nggak pakai headset. Kayaknya faktor sinyal deh, Mas. Ya benar, Halo, halo. patah-patah, putus-putus. Iya. Halo, halo. Masih putus-putus. Aman sih Enggak, kalau udah sekarang. better, udah better. Tadi sampai mana, cuy? Sampai itu loh, mau ngenalin mitosis itu sebenarnya apa, kan banyak yang belum tahu tuh. Ya, eh, banyak yang belum tahu, apalagi menurutku juga banyak yang baru join karena kita masih di fase testnet ya. Banyak yang apa namanya tertarik ke mitosis karena itu tadi di fase testnet, berburu airdropnya. Jadi biar nggak buta di dalam komunitasnya, di dalam ekosistem mitosis, mungkin ada baiknya lah kita tahu sebenarnya mitosis ini concernnya apa. Terus mereka ini mau bergeraknya kayak gimana. Itu supaya bisa menjadi rujukan juga buat teman-teman ketika kalian mau berkontribusi nih, misalnya buat konten itu kalian udah tahu nih frameworknya, udah tahu cara kerja Project Mitosis itu seperti ini. Jadi kalian punya gambaran. Nah, mitosis sendiri adalah sebuah chain, oke, layer satu yang berfokus pada liquidity providing. Oke. Nah, mereka berfokus pada liquidity providing. Tujuannya apa? Tujuannya agar kegiatan add liquidity menjadi LP itu menjadi lebih menarik lah. Mereka ingin bahwa apa namanya adding liquidity itu menjadi menarik, menjadi salah satu kegiatan DeFi yang lebih menarik dan lebih efektif dan efisien. Nah, caranya gimana? Caranya mereka mempunyai sebuah konsep ini namanya ecosystem on liquidity. Nah, konsep ecosystem on liquidity ini merupakan core value-nya dari mitosis. Jadi mitosis dan konsep
ekosistem on liquidity ini, menurut yang aku rangkum ya, in my limited knowledge, mereka itu ada dua permasalahan utama yang mereka mau pecahkan. Yang pertama itu masalah yang pertama bagi liquidity provider itu tentu terlalu banyak chain, terlalu banyak platform, sehingga sulit untuk menemukan yield yang optimal. Yang kedua, proses deposit yang sangat rumit karena berbeda chain, berbeda pula prosesnya. Nah, seperti yang kita tahu ya, kita sekarang ini kan chain banyak banget, protokol banyak banget. Kita mau adding LP di satu chain, itu prosedurnya belum tentu sama dengan chain yang lain. Kita mau adding LP ke satu protokol, itu prosedurnya belum tentu sama dengan protokol yang lain. Jadi em, nggak efektif, nggak efisien, terlalu rumit, dan itulah yang berusaha dipecahkan. Masalah yang berusaha dipecahkan oleh mitosis melalui sistem ekosistem on liquidity ini. Nah, dengan diaplikasikan sistem ekosistem on liquidity, ini suara gue dengar kan? Halo, halo. Iya, kedengeran, kedengeran. Dengar nggak sih? Implementasikannya ekosistem on liquidity ini, eh, bentar-bentar. Nge-lag cuy, bentar cuy. Udah denger sih tadi sempat putus-putus, sekarang udah bisa. Oke, oke. Ya, tadi ya, ini ulang cepet dua masalah yang coba diselesaikan, terus dengan diaplikasikannya ekosistem on liquidity ini, eh, LP akan mendapatkan lebih banyak benefit ya. Salah satunya adalah mereka lebih efektif ya. Mereka menemukan, dapat mencari potensi reward di berbagai blockchain secara sekaligus. Jadi karena ya itu tadi salah satu permasalahan dari liquidity provider kan banyak banget blockchain, banyak banget protokol. Ketika kita mau cari yield yang paling baik, yang paling optimal, kita harus lompat-lompat nih. Kita harus lompat-lompat. Nah, dengan adanya ekosistem liquidity dari mitosis ini, ekosistem on liquidity dari mitosis, kita cukup add LP di mitosis chain, dan nanti eh, instead of liquidity provider looking for opportunities, opportunities comes to LP. Kenapa kok bisa gitu? Eh, dengan adanya IOL ini memungkinkan mitosis buat yang namanya securing bulk liquidity. Securing bulk liquidity itu mereka dapat bisa mengamankan, bisa mendapatkan likuiditas dalam jumlah yang besar dengan adanya EOL Vault ini nanti. Nah, kurang lebih prosedurnya adalah LP, kita eh, liquidity provider, kita deposit aset ke EOL Vault, lalu protokol atau project yang mau mengakses likuiditas mitosis ini nanti mengirim proposal yang berisi offer mereka, misalnya reward dan lain-lain, kepada komunitas mitosis. Lalu LP akan melakukan voting dan memutuskan kemana likuiditas diberikan. Nah, jadi kuncinya ya EOL di sini adalah memberikan kontrol penuh likuiditas itu kepada komunitas, kepada holder ya, holder mi aset namanya. Setelah kita add LP di mitosis itu kan kita dapat mi aset. Nah, holder mi aset ini akan mendapatkan voting power untuk bisa memutuskan kemana sih nanti liquidity yang udah terkumpul tadi didistribusikannya kemana. Nah, secara garis besar flow-nya itu kayak gini rangkumannya. Dengan adanya IOL, mitosis itu dapat mengumpulkan liquidity dalam jumlah yang besar. Nah,
dengan mempunyai jumlah liquidity yang besar ini, banyak project yang atau protokol yang tertarik untuk bisa ambil bagian. Nah, untuk itu maka project dan protokol akan mengajukan offer terbaiknya agar bisa mengakses liquidity dari mitosis. Nah, tapi tetap komunitas lah yang menentukan kemana liquidity ini akan diberikan. Nah, kurang lebih seperti inilah flow. Ini aku ambil dari blognya mitosis ya. Jadi setelah securing bulk liquidity, setelah mengamankan liquidity yang besar, itu nanti ada project lending lah, DEX lah, restaking, launchpad atau hit market yang mereka ingin mengakses liquidity dari mitosis. Mereka mengajukan proposal. Proposal ini nanti berisi offer-offernya apa. Eh, apa offer yang mereka tawarkan kepada komunitas mitosis, kepada holder-holder mi aset ini tadi. Nah, setelah mengajukan proposal, itu nanti proposal akan masuk ke dalam forum discussion. Di sini semua anggota komunitas berhak untuk mendiskusikan proposal-proposal yang sudah masuk tadi sebelum nanti dilakukan initiation vote. Initiation vote ini tujuannya untuk mengapprove atau mereject proposal dari project. Nah, nanti proposal dari project yang udah di-approve itu akan masuk ke dalam gauge vote ini nanti. Fungsinya gauge vote ini nanti mungkin kita yang garap testnet mungkin udah pada tahu juga ya, untuk mengalokasikan berapa persentase liquidity yang akan didistribusikan ke project-project yang udah di-approve tadi. Nah, itu tak. Halo Mas Dwi, suaranya kok hilang? Masa hilang lagi? Iya. Anjir sampai mana tadi? Sampai yang gauge vote. Ya, oke. Aku ulangin. Jadi kalau project itu udah di-approve di initiation vote, itu nanti mereka akan masuk ke gauge vote. Nah, di gauge vote ini nanti itu eh, voting yang digunakan untuk menentukan nih seberapa besar liquidity yang dialokasikan ke project-project di yang udah sebelumnya di approve. Mereka dapat presentase berapa liquidity yang akan mereka dapatkan. Bentar cuy. Oke. Nah, buat pengantarnya mungkin tentang mitosis, tentang cara kerjanya, tentang concernnya itu dulu. Tapi aku mau menambahkan beberapa eh, hal ya, yang ini maksudnya sebenarnya non teknikal sih. Seperti yang kita tahu ya, mitosis itu punya tagline yang namanya community first. Nah, sejauh yang aku yang aku alami di mitosis itu, tim mitosis memang benar-benar menunjukkan bahwa mereka itu berusaha semaksimal mungkin buat mengimplementasikan eh, tagline community first ini. Jadi di samping project utamanya, sebenarnya kita masuk ke dalam komunitas mitosis itu banyak yang bisa kita lakukan. Nah, salah satu apa ya bukti bahwa mitosis ini benar-benar mengimplementasikan community first itu apa? Itu kalau yang udah tahu yaitu Morse namanya. Nah, Morse ini merupakan side project, official side project dari mitosis yang fungsinya sejauh ini benar-benar untuk ngasih reward buat rewarding kontributor di mitosis. Jadi setiap kontribusi di mitosis itu nanti pasti endingnya dapat Morse. Eh, eh, ya ya kontribusi-kontribusi yang stand out sih terutama. Nah, apa namanya? Ini kayak apa ya? Entah kita itu udah pro ataupun masih beginner di dunia Web3 ya, kita itu bisa eh, kita punya peluang yang sama di mitosis. Istilahnya kayak gitu.
kita bisa, kalau kita pro, ya kita bisa berkontribusi di mitosis sesuai skill yang kita apa namanya kita kita punya. Tapi kalau kita baru mulai belajar nih, kayak kayak aku masih masih mulai belajar, masih mencoba dive di Web3, itu bisa buat apa namanya membangun portofolio sekaligus mendapatkan potensi kita dapat bayaran secara langsung. Sekarang kalau misalnya ya di project-project yang lain itu kita berkontribusi secara sukarela di dalam sebuah project, kita nggak langsung mendapat bayaran, nggak bisa langsung dapat cuan. Kita dapat cuannya pasti nunggu TGE, nunggu kita dikasih alokasi, nunggu airdrop. Tapi di mitosis kita berkontribusi sekarang itu kita bisa langsung sambil earning dengan catatan ya kontribusi-kontribusi yang stand out. Nah, itu yang membuat ini dari sisi eksternal yang membuat aku benar-benar bullish sama potensi mitosis inilah. Karena mereka benar Ya. putus-putus kah? Mas Ju, enggak, udah enggak. Cuman mau kan tadi di mention katanya berkontributor ya untuk Iya. mitosis. Nah, itu bisa mungkin dikasih tahu ke teman-teman cara berkontributornya di mitosis itu gimana dan apa aja sih yang bisa dilakuin? Mungkin bisa dari bikin apa bantuin testnet atau mungkin bisa dari bikin konten atau gimana gitu. Nah, Apa harus teknikal atau gimana? ya benar. Ya, kayak yang aku omongin tadi ya. Jadi sekalipun kita beginner, entah kita beginner di dalam dunia Web3, entah kita udah pro di dalam dunia Web3, itu sangat terbuka kontribusinya buat mitosis. Jadi semua orang mempunyai peluang yang sama buat berkontribusi di mitosis, dan kontribusi ya bentuknya macam-macam ya. Kalau yang mungkin yang suka bikin thread di Twitter ya bisa berkontribusi untuk bikin thread mengenalkan tentang mitosis, mengenalkan tentang sistem EOL ini kayak gimana. Kalau orang yang suka apa namanya yapping di dalam community ya kita bisa ramaikan di Discord misalnya, kita bisa berkontribusi kayak guiding newcomers itu di Discord. Terus yang punya kemampuan buat eh, gambar dan lain-lain itu juga bisa, dan itu semua kontribusi itu semua ada apa ya, ada bentuk apresiasi khusus dari mitosis. Salah satunya adalah akan di granted role, contribution based role namanya ya. Kayak kalau kita kita apa namanya konsisten dan produce thread-thread yang bagus, kita bisa dapat role yang namanya intern me evangelist. Terus kalau kita eh, kontribusi dengan art ya kita bisa dapat me artist. Nah, dan role-role ini nggak cuma sekedar role ini nanti juga ada benefitnya lagi. Kalau dulu beberapa udah lama sih, beberapa bulan yang lalu itu eh, yang punya role contribution based role itu dapat morse gratis, itu kalau nggak salah 0,5 morse per mi role. Nah, untuk yang sekarang itu benefitnya kita dapat benefit buat di testnet. Jadi kita dapat tambahan XP lah di testnet, istilahnya gitu. Itu buat kontribusinya. Nah, ini tadi yang bikin aku bullish. Ini faktor eksternal ya, yang bikin aku bullish dengan mitosis adalah yang mereka sangat care dan benar-benar menunjukkan eh, bahwa mereka berusaha untuk mengimplementasikan tagline community first ini. Sehingga aku yakin bahwa mitosis ini akan eh, punya user-user yang loyal di depan nanti dan mempunyai komunitas yang solid. Nah, kalau mungkin dari aku pengantar itu dulu sih. Kalau teman-teman ada yang mau nanya, silahkan, dan nggak aku batasin, kita diskusi santuy aja. Mau Hmm. nanya tentang mitosis, mau nanya tentang community campaign-nya, mau nanya tentang testnet atau strategi-strategi testnet, silahkan sih. Oke, ini sini kebetulan ada yang menarik nih, Mas. Ada yang namanya Mas Sugi ya.
Mas Sugi ini pengen cerita sedikit tentang kontribusi yang ada di mitosis. Ayo Mas Sugi silahkan. Mantap, mantap. Oke, suaraku kedengeran nggak ya? Clear and clear. Oke, misalkan clear ya. Oke, jadi ini apa namanya? Aku udah join mitosis itu mungkin sekitar 6 bulan ya. Mas Ziu juga udah lebih lama malah senior-senior kayak Om Feb, Om Ziu gitu. Eh, aku waktu itu salah satu sensei di Indonesia. Cuma sekarang udah pensiun gara-gara aku 2 bulan memang nggak aktif karena satu problem gitu ya. Nah, jadi si mitosis ini bener banget kalau kata Mas Yu, mereka bener-bener mikirin komunitas gitu. Aku dari waktu pas 6 bulan terakhir cukup aktif, cukup bantu, terus total diangkat jadi sensei. Tuh, dibantu juga sih, didukung sama Om Feb, sama sensei Indo yang lain gitu. Dan secara nggak langsung dari kontribusi itu kan kerjain tuh kayak galse-nya, terus kayak quest-quest dan lain-lain, kumpulin out. Akhirnya aku sampai dapat 2 Morse gitu. Dan itu benar-benar cuma kontribusi aja, ya bikin konten sedikit, meme dan lain-lain gitu. Dan aku rasa ya teman-teman bisa lakukan sih. Benar kata Mas Yu tadi, mereka benar-benar mikirin komunitas gitu sih. Oke, terima kasih Mas Sugi. Ada yang mau ditambahin lagi nggak nih Mas? Itu aja cukup. Oh ya, Mas makasih. Sugi, Mas Sugi Discordnya apa cuy? Oh, itu Kenapa kamu Sugi. ngapain? Sugi, Oh, aku yang di Vijata Discordnya. Walah, Iya, halo halo. mantap, mantap. oke Mas Zui mungkin bisa dilanjutin lagi. Eh, dari aku udah itu dulu. Mungkin kalau mau tanya-tanya tentang apapun boleh, atau mau dilanjutin ke Mbak Lydia dulu juga boleh. Silahkan. Nanti terus di akhir kita sharing-sharing. Yang mana silahkan.